Halo Sobat AE Media, bersama saya Bang Herman dalam acara Halo dulur-dulur AE Media. Kali ini saya Bang Herman sama tim AE Media lagi berkunjung di tempat usahanya Mas Ilhin. Usahanya namanya ini Karya Bordir Komputer. Ini beralamat di Desa Taplan, Kecamatan Balirejo. Ikuti saya ketemu Mas Ilhinnya. Assalamualaikum. Mas Ilhin ya? Ya. Ini dari tim AE Media mau silaturahmi sebentar, tanya-tanya usahanya. Silakan Mas. Monggo. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Halo dulur-dulur AE Media, bersama saya Bang Herman. Kali ini kita lagi meluruk di daerah Kecamatan Balirejo, Desa Taplan. Kita lagi berkunjung di rumahnya Mas Lihin. Ilham ya? Lihin. Bersama Mas Lihin. Nah, untuk kali ini kita mau tanya soal usahanya Mas Lihin. Kita dengar Mas Lihin ini punya usaha bordir, Mas ya? Iya, bordir. Tolong Mas Lihin ini diceritakan ke dulur-dulur AE Media tentang awal mula berdiri usaha bordir punyanya Masnya ini. Ya. Untuk awal mulanya pertama kali mungkin saya ikut orang. Ya. Dulu ikut orang betul ya? Dulu ikut orang. Ikut orang kurang lebih hampir 13 tahun lah. Gitu. Lama berarti Mas ya? Ya, lumayan lama. Dari situ kan ya otomatis untuk pengalaman tentang bordir kan sudah punya. Bagus lah gitu ya? Ya sudah punya. Masih untuk bekal sendiri kan saya sudah ada lah. Makanya untuk itu saya niat itu memang dari dulu itu memang sudah ada untuk buka sendiri. Akhirnya tahun 2015 akhir itu saya mendirikan sendiri. Jadi dari pabrik itu saya resign, mendirikan sendiri tahun 2015 akhir. Itu ya awal mulanya ya memang di pertama kali di sini susah Mas. Untuk nyari job itu susah. Dari itu berapa lama Mas? Itu saya hampir
Itu 6 bulan, setengah tahunan lah. Setengah Itu tahun udah dapat job. baru dapat kerja job. Ya istilahnya lumayan lah. Yang dari awal 6 bulan itu ya ada paling sedikit-sedikit gitu. Kalau untuk 6 bulan itu dari Dari pabrik juga ada, terus dari organisasi pencak silat itu udah mulai rame. Mungkin sudah tahu ya, Mas ini sudah tahu ada ya dari mulut ke mulut itu terus dari banyak dari distro itu yang masuk ke bordiran sini. Kalau ini Mas, pelayanan apa yang Mas berikan ke konsumen agar dia mau kembali lagi untuk bordir di sini lagi gitu? Untuk pelayanan itu ya gini. Satu, saya menjaga kualitas. Kualitas yang pertama ya. Ya, kualitas. Terus kuantitasnya. Kuantitas itu ya ini mungkin hasil. Jadi hasilnya dipercepat ya rapi, cepat. Terus sama ini ya biasanya kalau untuk saya bikin bed atau bikin atribut yang lain itu tak kasih bonus. Bonus. Iya. Biar istilahnya itu customer ataupun distro-distro itu balik lagi ya Mas ya. Ya, itu udah salah satu nih ya dikasih bonus gitu. Pelayanan yang terbaik ya, ini. Satunya kualitas itu. Nah itu dulur-dulur AMJ ya, dari pelayanan Mas Lihinnya seperti ini. Terus setelah soal pelayanan, trik pemasarannya Mas Lihin ini untuk menyebarluaskan, wah di sini tuh ada bordil, soalnya kan tempatnya ini termasuk di dalam pedesaan ya. Iya, di dalam. Ya. Itu saya juga pakai banner dulu ya, banner di tempat-tempat yang di jalan yang ramai lah. Nah itu terus satu saya ada di cantumkan di Google Map. Google Map ya. Jadi biar orang nyari itu gampang ya. Iya. Nah saat ini Masnya ini kan dulu karyawan pabrik lainnya ya. Iya. Katanya kan tadi pernah pindah 3 tempat ya. 3 tempat pindah-pindah. Terus apa yang terbesit dalam pikirannya Masnya ini, wah saya itu pokoknya nekat harus punya usaha sendiri, harus buka sendiri. Itu yang terbesit awalnya apa dalam pikirannya Masnya itu? Dari saya itu pikirannya gini, nggak mungkin lah istilahnya saya harus ikut orang terus ya, maksudnya paling enggak saya itu ya harus punya sendiri walaupun kecil gitu lah, maksudnya punya sendiri walaupun kecil. Pikir saya itu ya gini, saya nggak mungkin saya kan sudah punya keluarga, punya anak, nggak mungkin kalau ikut orang terus ke ini kan, pikiran saya nggak ini. Paling tidak saya punya kecil-kecilan ya, bordir kan ada Mas, bordiran manual kecil itu kan juga ada. Jadinya kan dulu saya mikirnya nggak mungkin saya bisa sebesar ini gitu, nggak mungkin. Awalnya dulu tetap ini ya, alatnya kecil. Saya dulu beli yang besar kayak gini. Mikirnya kan dulu kecil-kecil aja. Nah, tapi kalau kecil dari kecil ya, kecil itu kan ke besar ini kan memang ini ya, daripada kalau kecil ini nanti kalau ada konsumen yang kan dari pabrik kan, kan nggak ngatasi. Akhirnya saya beli yang besar tapi satu gitu. Jadi ini ya, istilahnya nekat ya. Ya itu nekat dulu, nekat Mas. Walaupun ya agak berat lah itu dulu. Memang kan modalnya juga ya besar. Terus dari saya sendiri kan
apa namanya keuangan juga inilah Putarkan terus ya. keputer yang muter terus. Jadi ya nekat bisa nggak bisa saya harus untuk ngejar ini, maksudnya ngejar target apa pelayanan dari pabrik itu kan otomatis saya nggak mungkin kalau mesin kecil. Oh iya. Ya kecil tadi pikirannya nggak apa-apa lah nekat beli yang besar satu. Nah ini mas ya, ini dilanjutin ke cerita ini mas. Iya, Jatuh bangunnya mas. satu bangunnya itu waktu COVID kemarin mas. COVID itu ya membuat dampak lah untuk mungkin bukan saya sendiri semua lah ya. Semua, Ya rata. Itu memang untuk apa namanya penghasilan itu turun drastis. Turunnya drastis. Iya. Biasanya itu mas, dia disepilkan sedikit lah. Sebelum corona itu bisa mencapai omset berapa, sama terkena dampak corona itu omsetnya berapa? Itu sebelum COVID ya. Sebelum COVID itu ini hitungannya gimana? Omsetnya per hari atau per bulan? Hari. Per hari. Untuk sebelum COVID itu per hari itu untuk 2 mesin atau 3 mesin lah. Itu bisa sampai 1,5 2 juta 1,5 sampai 2 juta. 2 juta ya? Iya. Itu Itu bisa per harinya ya? per hari. Kalau bulanan kan puluhan juta berarti. Untuk bulanan ya. Tapi pas kena COVID, Kalau COVID itu turun drastis mas. Turun. Itu satu hari itu 700 500 itu wis bagus. terus untuk membangkitkan, mas, kan ini kan COVID sudah selesai ya. Iya. Nah masnya untuk membangkitkan bisnisnya ini gimana? Apa yang dilakukan ini? Saya ini apa? Kan waktu COVID itu sama teman-teman itu ya, maksudnya partner-partner itu kan informasi itu agak terputus lah. Oh, terputus ya? Iya, soalnya kan sama-sama ini, maksudnya turun lah. Jadi kerjaan juga sepi. Itu tak bangkitkan lagi, tak konfirmasi. Jadi di ini lagi. Oh, berarti masnya ini ya termasuk memberi semangat ke teman-teman Ya, yang gitulah. jatuh, ayo kita bangkit Jadi, lagi gitu ya. Kita konfirmasi, ayo gimana kerjaan, gimana di ini lagi di Bangkit lagi lah gitu ya? bangkit lagi lah gitu. Terus teman-teman ya itu tadinya, tapi salah satu ya adalah jadi dia sampai tutup ada, Terus udah nggak jalan yang lagi. tutup, jalan lagi ya. Jadi yang untuk sampai sekarang ini ya, sampai sekarang ini itu yang masih bangkit, masih bisa kerjasama lagi. Ada berapa orang? Ya, ada 4. Ada 4 orang. Sebelumnya banyak. Sebelumnya banyak. Sampai ada ya 10 lebih lah. Oh, 10 lebih ya. Sama ini mas, tolong dikasih support lah untuk anak-anak muda ini yang pengen memulai usaha itu yang harus dilakukan dulu apa, entah modalnya dulu atau tekadnya dulu, disampaikan ke anak-anak muda. Ya. Untuk anak-anak muda yang mungkin mau buka usaha lah ya. Salah satunya ya pertama itu kita harus punya inilah pengalaman. Jadi mana mau bidangnya dulu, bidangnya mau ke apa dulu, mau ke bisnis mungkin makanan ya kita harus tahu kalau makanannya gimana. Terus untuk bordir kita juga harus tahu. Jadi gini, pengalaman itu, jadi kalau untuk bordir, pengalaman saya sendiri ya, mungkin bordir ya, itu kalau mungkin ada trouble dari mesin atau apa, kalau kita sudah punya pengalaman, kita tahu cara benerinnya. Jadi setidaknya nggak ngeluarin kocek terlalu dalam ya? Nggak ngeluarin maksudnya biaya. Kalau untuk bordir kan lumayan mas. Iya, kan saya amati mesinnya besar, itu kan Ya. otomatis kalau rusak kan ngeluarin uang
banyak itu. Ya, gitulah. Setidaknya bisa sendiri. Bisa apalah gitu ya. untuk mengurangi beban biaya. Nah, gitu. Ya, untuk itu ya harus semangat, maksudnya harus tekad. Sekarang kalau nggak ada semangat dari diri kita sendiri, itu ya kemungkinan susah. Maksudnya berat lah kita kalau mau ibaratnya cuma angan-angan tapi ndak punya tekad, tapi nggak punya nekat gitu loh, Mas. Itu ya susah. Soalnya saya sendiri dulu ya gitu. Nekat maksudnya istilahnya punya angan-angan terus nekat harus harus dibuktikan. Itu saya sendiri lah. Nah, ini motivasinya dari Mas Ilhim untuk saudara-saudara atau sobat-sobat AM Media, semoga bermanfaat. Ya. Jadi kalau kalian pengen buka usaha, pesan dari Mas Ilhim itu harus tahu bidangnya dulu. Kalau kalian bidangnya makanan, ya udah tekunin makanan terus buka usaha makanan atau kuliner kan gitu. Ya. Kalau Mas Ilhim ini bidangnya bordir, ya dia buka usaha bordir. Ya begitu. Sama ini Mas, tolong dikasih tahu alamatnya sini kalau ada sobat AM Media pengen ini bordir, pengen wah saya pengen bordir atau saya ini punya usaha jual beli pakaian pengen bordirin sendiri ke tempatnya Mas Ilham, alamatnya mana atau nomor telepon yang bisa dihubungi Mas? Oh iya. Untuk teman-teman yang ingin maksudnya mau bordir, di sini alamatnya Desa Tapelan, RT 1 RW 1, Kecamatan Balirejo, Madiun. Nama usahanya apa Mas? Nama usahanya Karya Bordir. Karya Bordir ya. Ya. Nanti kita cantumkan di deskripsi di bawah ya kan, Ya. alamatnya, terus nomor teleponnya. Nah, kita tolong disupport terus ya, jangan lupa nanti di like, komen, subscribe, terus share video ini ke teman-teman kalian agar UMKM yang ada di Madiun itu bisa berkembang besar seperti perusahaan-perusahaan yang besar yang lainnya. Ya, amin. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.